Salam mudah-mudahan cepat memudahkan. Waktu aku mbak sih ngomong mbak kayak kasih kudu hijau. Anak Haji Salam jualan elang. Ibu-ibu sing boten jawab salam tak dengar mas sendalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan man arada dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Al-hadis Allah. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, jumatun para alim, para ulama, para asatidah, imam masjid, imam mushola ingkang tansah kawula hormati, ingkang tansah kawula mulyakaken. Mboten supe wabil akhos jumatun para pangbani praja, para penggawani Percis Satria Nagari ingkang hadir wabil akhos jumatun Bapak Lurah Karsena. Wabil akhos juga kepada Bapak Komandan yang hari ini berkesempatan hadir, yang saya banggakan juga yang saya taati, kepada seluruh jamaah mushola as-Sadzili yang tansah kula hormati, yang tansah kula sadang barakahipun ilmune. Wabil akhos jumateng Ketua Panitia Penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh anggotanya yang luar biasa semangatnya, luar biasa guyub rukune. Boleh tepuk tangan buat panitia. Sedaya hadirin hadirat, muslimin muslimat, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kaki mbah nini, sedaya ingkang rawuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiranipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat iman lan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehat badan wal afiat lan sehat hati. Bu, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Anak si waktu pilek pusing meriang panas
dingin? Mboten. Nek waktu pilek pusing periang malas dingin kita ciri-ciri orang duit. Alhamdulillah diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat. Wal afiat lan sehat hati. Satu ngaji lan silaturahmi. Maka yuk bareng-bareng kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat syukur iqraran biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dikumpulkan dalam majlis yang penuh dengan berkah barokah. Majlis yang katanya Rasulullah sebut sebagai Riyadul Jannah. Apa itu Riyadul Jannah? What is the meaning of Riyadul Jannah? Riyadul Jannah itu adalah tamannya swarga. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita semua sedang duduk nunggu saran-saran tentang tamannya swarga. Sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, di manakah Riyadul Jannah itu? Rasul menjawab, Riyadul Jannah adalah fi majalisil dzikri wa majalisil ilmi. Riyadul Jannah, taman-taman swarga itu adalah di majlis zikir lan majlis ilmu. Bu, senang boten nunggu taman swarga. Ibu-ibu pengen mlebu swarga? Pengen. Bapak-bapak pengen mlebu swarga, Pak? Pengen. Alhamdulillah. Wong mlebu swarga niku gampil syaratnya. Syarat utamane wong mlebu swarga niku mati dhisik. Jadi ibu pengen cepat-cepat mlebu swarga? Pengen sih mlebu swarga, tapi nek arep mati dhisik kaya kok dhisik lah ya. Murah lucu. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan berkah-berkahnya Allah, masuk surga dengan keadaan yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salamnya Allah semoga tetap tercurah kepada baginda agung Nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi syafaat. Nabi Muhammad membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju ke dalam zaman yang terang benderang. Nabi Muhammad itu adalah, kalau cara bahasa kedomini ini gue, who has with us from the darkness to the brightness, from the bad character to the good one as help today. Alhamdulillah. Hopefully me and all of you get syafa'ah fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Orang yang mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi adalah orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat sarang-sarang ya, Bu. Salawat napa nih? Jawa Tingkir. Kertas. Jawa Tingkirnya diubah dari tukang parkir nih. Tukang parkir ngombe dawet, jadi pikir marai mumet. Tuku dawet nang prapatan, timbang mumet ayo solawatan. Timbang mumet ayo
Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Bocah cilik diulang ngaji. Ngaji apa mboten? Ngaji. Besok ben gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang sarate, kudu manut karo gurune, kudu manut karo gurune. Sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sakura mas lamuwe tempe, ojo lali ngombene es tape. Awan bengi mejeti sampai lali karo salate, nganti lali karo ngajine. Sareng salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sore-sore entuk berkat, terus ngaji nenggene Pak Camat. Sareng-sareng mau sholawat, berkah sholawat uripe nikmat, berkah sholawat maksiat mingkat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ini konten kenjeringe, mau kan kenjeringe itu. Nek badi laku ayo laku bareng. Oh kesel. Bu, ibune orang-orang sedaya rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Indal menika kula saged pangkat teng mriki. Kula pangkat teng mriki mboten niat badhe ceramah mboten. Kula mboten niat badhe tausiah nggih mboten. Kula niate niku napa? Kula niate badhe silaturahim kaliyan panjenengan sedaya. Datang ke keluarga. Nah, niki keluargane kula sedanten ternyata. Niate silaturahim. Kula mboten badhe niat ngguruni ngapunten. Wong semua yang datang di sini adalah guru-guru saya. Mereka ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya, namun saya diberikan kesempatan dan saya diberikan berkah oleh Allah untuk berbicara di sini. Jangan-jangan bapak-bapak kiai ini ilmunya luwisan kula. Bu, ibu, kula badhe silaturahmi. Wow, ketika saya datang kemari, ada ibu-ibu itu yang bilang ini Pak, Mbak Lisa, ini tetap awet cilik ya. Kalau gitu, oh iya Bu,
dan bojo. Bu, Ibu, silaturahim kula niatan mriki. Karena kula itu ingat sabdane Kanjeng Nabi yang mengatakan orang yang memutuskan tali silaturahim itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan mlebu surga wong sing memutuskan tali silaturahim. Makanya kalau datang mriki dengan niat untuk silaturahim setunggal karnaku. Tapi kalih ada hadis Nabi juga mengatakan man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menyambung silaturahmi ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka bareng-bareng sambunglah tali silaturahim. Bu, silaturahim itu penting sangat. Karena kalau kita tidak silaturahim, pertama kita tidak tahu saudara. Suatu ketika pernah itu ada sebuah cerita, Bu, pernah ada sebuah cerita, ada laki-laki sama perempuan. Laki-lakinya ini asalnya dari Jakarta, perempuannya tinggalnya di Bandung. Laki-laki dan perempuan ini saling mencintai. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertunangan. Karena bertunangan, akhirnya pihak dari keluarga laki-laki datanglah ke pihak dari keluarga perempuan. Aduh, tukang Bandung butuh Jakarta, jebule mana butuh Jakarta. Baru sampai di rumah yang perempuan itu, wow, ternyata Bu, yang disukai laki-laki itu adalah saudaranya. Nah, itu terjadi. Makanya tugas kita sebagai orang tua, tugas kita semua itu mengenalkan putra-putri kita kepada saudara-saudara. Gimana pembagian? Kalau sampai terjadi seperti itu kan, sakitnya tuh di sini. Bisa langsung marah-marah terus itu. Bu, Ibu, makanya sing jenengane silaturahmi, putra-putri kita ini harus diikat menjadi satu. Apalagi kalau misalkan orang tua niku pun sedo, itu ranting-rantingnya harus kita ikat. Keluarga itu kan ibarat pohon, gitu. Orang tua itu adalah batang utamane. Batang utama dua anak. Batang utama niku muncul ranting. Lah nek batang utamane roboh, batang utamane niku doyong pun sedo, wis ora ana sing inget ranting-ranting iki pada ambrol. Nggih napa mboten? Makanya tugas kita semua adalah menyatukan, mengikat. Sil itu kan nyambung. Kita sambung persaudaraan, kita sambung tali kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini menjadi golongan-golongan itu Nabi, golongan itu orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, Ibu, Isra Mi'raj. Berbicara mengenai Isra Mi'raj niku wonten ing wulan Rajab. Rajab dalam tafsir Ibnu Katsir, Rajab itu berasal dari kata arjab yang artinya hormat. Jadi ning bulan Sya'ban itu adalah bulan yang harus kita hormati. Di dalam bulan Sya'ban itu ada satu peristiwa yang luar biasa, yakni peristiwa Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pangertos sedaya, Isra niku adalah perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju kepada Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Mi'raj naik ke atas menuju ke Sidratul Muntaha, bertemu sowan kali Gusti
Gusti Allah. Ketika perjalanan Isra pun Kanjeng Nabi, Bu. Kanjeng Nabi berjalan dari Masjidil Haram tidak langsung ujuk-ujuk datang ke Masjidil Aqsa, mboten. Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram itu singgah beberapa kali di beberapa kota untuk menunaikan 2 rakaat sholat, ditemani oleh malaikat Jibril dengan kendaraan neko Buraq. Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram teng pundi? Masjidil Haram teng Mekah menuju yang pertama ke Madinah. Habis dari Madinah, Kanjeng Nabi dibawa malaikat Jibril ke kota Madian. Habis dari kota Madian, Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril ke Baitul Lahum. Baru setelah dari Baitul Lahum, Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril ke Masjidil Aqsa, tempun di Palestina. Sampai di Palestina, di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad itu sholat 2 rakaat bersama dengan malaikat Jibril. Dalam perjalanan Isra, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diberikan pilihan 2 oleh malaikat Jibril. Tangan kanan malaikat Jibril itu nyepeng khamar, tangan kiri malaikat Jibril itu nyepeng susu. Diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad pilih apa, Bu? Ini menandakan bahwa umat Kanjeng Nabi itu adalah umat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra rampung, berisra dari Mi'raj. Mi'raj itu naik ke atas ke Sidratul Muntaha, sowan narsanipun Gusti Allah. Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, orang ujug-ujug munggah nunggang burung kudu Sidratul Muntaha. Tapi Kanjeng Nabi naik ke Sidratul Muntaha melewati beberapa tahap. Kalau kita nonton TV zaman dulu, itu ada namanya 7 bidadari. Ini nama batin 7 bidadari dan Joko Tarub. Dia bilang kalau langit itu ada 7. Ternyata memang betul, Bu. Langit niku wonten. Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, yang pertama naik ke langit nomor 1. Di langit nomor 1 Nabi Muhammad ketemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Naik lagi ke langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabiullah Ishaq dan Nabiullah Yahya. Naik lagi ke langit ketiga, Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bu, Nabi sing paling ganteng niku Nabi Yusuf kali Nabi Muhammad ganteng sinten? Ayo. Nabi Yusuf kali Nabi Muhammad ganteng sinten, Pak? Bapak kena ati yo ganteng kulo. Nabi Muhammad kali Nabi Yusuf sama-sama ganteng sih, tapi ganteng Nabi Muhammad sedikit. Kalau Nabi Muhammad itu ibaratnya bulan purnama, Nabi Yusuf itu ibaratnya setengahipun bulan purnama. Ganteng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa gantengnya, Bu. Badan dalam kitab karya Taufikur Rahman Al-Azizi itu dikisahkan fisiknya Rasulullah itu luar biasa gantengnya. Oh, sing paling ganteng kan aja kenapa? Pak RT. Bojone dewek. Oh, sing paling ganteng nama aja teman. Dibandingkan Nabi ku ya aduh. Dibandingkan Nabi Yusuf ya aduh fisike, hati-hatine ku padan. Amin. Amin ya Rabbal alamin.
gantengnya tinggi, besar, rambutnya klimis, matanya berbinar-binar, dadanya bidang, baunya wangi tanpa baygon. Wangi ini Nabi ini wangi kasturi. Bahkan luar biasa nih Kanjeng Nabi, keringatnya Nabi niku mambune wangi. Pernah ada sebuah kisah, Bu. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berperang. Pulang dari berperang, Nabi Muhammad lempoh kesu, keringetnya akeh. Pulang ke rumahnya Siti Aisyah alaihi salam. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pulang ke rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, diketuk pintu rumah Siti Aisyah itu, Bu. Tok 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 tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari dalam rumah Siti Aisyah jawab, waalaikumsalam. Kanjeng Nabi ayam ebeb. Siti Aisyah lemah lembut kepada Kanjeng Nabi. Nah, setelah dibukakan pintu rumah itu Siti Aisyah itu lihat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kayaknya kesel banget, keringetnya akeh. Orang buru-buru Siti Aisyah ngomong muten. Tapi apa yang dilakukan Siti Aisyah? Siti Aisyah lihat Nabi itu lelah. Siti Aisyah mempersilahkan Kanjeng Nabi duduk terlebih dahulu. Monggo Kanjeng Nabi, monggo. Setelah Kanjeng Nabi duduk istirahat masuk, Siti Aisyah itu ke belakang, Bu, bikin tuh yang namanya kopi apa teh ya kalau tanaman setengah susu. Dibikinlah tuh kopi teh apa susu, diberikan kepada Kanjeng Nabi. Monggo ya Rasulullah, diminum dulu, istirahat dulu, masak dulu. Siti Aisyah gak berhenti sampai di situ. Siti Aisyah lihat Kanjeng Nabi kok keringetnya banyak. Akhirnya Siti Aisyah ngambillah tuh yang namanya elak atau tisu. Tisunya dengan dia. Diambil itu lap, diambil itu tisu. Keringetnya Kanjeng Nabi dilapih. Barang keringetnya Kanjeng Nabi dilapih, keringetnya Kanjeng Nabi itu diambil. Ngambune wangi. Luar biasa. Ibu, nek kepengen contoh Kanjeng Nabi, contoh niku Siti Aisyah. Ngenjang, nek bapak kek kondur saking Kuala Lumpur. Bapak kek kondur saking Kuala Lumpur. Sengarit, Sematun, saking kantor, ketok pintu, tok 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 tok, assalamualaikum Bu. Dijawab cepat-cepat, waalaikumsalam ayah. Waalaikumsalam. Jangan buru-buru, suami ibu itu capek, jangan buru-buru bilang omongane ngomong duwite ndi. Jangan buru-buru. Contoh niku Siti Aisyah. Ibu ndeleng suamine ibu kok kesel. Ya ayo Pak, monggo Pak lenggoreng. Wis lembek, ibu ke belakang bikin itu kopi atau susu atau teh. Sajikan kepada Bapak. Monggo Pak diunjukin. Nek ibunya perlu Bapak keringetnya akeh. Ambil itu ulang, ambil itu tisu, dilapi. Berdilapi, tisunya diambil. Insya Allah Bu, pingsan. Wajib. Mergone apa? Mergone keringetnya Kanjeng Nabi niku benten kali keringetnya bapake. Keringetnya Kanjeng Nabi niku
kesturi keringine panjenengan manggone terasi. Tapi walaupun demikian, ketika kita mencontoh rumah tangga Kanjeng Nabi, ketika kita mencontoh Siti Aisyah, ya insya Allah kita akan dapat berkah barokahnya berbakti kepada suami. Yolah tekan akeh banget. Ibu, ibune contoh Siti Aisyah nggih. Nggih. Pak, diteni sik Pak. Contohnya Siti Aisyah luar biasa. Niku keringete Kanjeng Nabi. Keringete memang unik. Bahkan Pak, nuwun sewu. Bukan hanya keringatnya Kanjeng Nabi yang baunya wangi. Bahkan ludahe Kanjeng Nabi, air liur Kanjeng Nabi niku wangi, bahkan bisa dijadikan obat. Pernah ada sebuah kisah niku, Kanjeng Nabi itu lagi berhijrah. Kanjeng Nabi berhijrah pergi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Kanjeng Nabi hijrah kali sahabatnya yang setia yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Nabi bersembunyi di dalam gua sing jenengane niku Gua Hira. Kanjeng Nabi masuk ke dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar As-Siddiq ngomong kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Nabi, saya dulu yang masuk ke dalam gua. Saya ingin memastikan di dalam gua itu tidak ada mara bahaya yang bisa menyakiti panjenengan." Akhirnya Abu Bakar itu masuk dulu ke dalam Gua Hira. Di dalam Gua Hira, Abu Bakar As-Siddiq niku napa, Bu? Abu Bakar As-Siddiq lagi bersih Gua Hira kok ijik-ijik. Dientuk napa dientuk? Dicopot napa dicopot? Nah sing jenengane kalajengking. Nah, dientuk nggih. Dientuk tenggalah kalajengking. Kalajengking iki ya itu sembarang kalajengking, guys. Kalajengkingnya tuh kalajengking gurun, kalajengking Arab, beda sama kalajengking Majapahit Tengah. Kalajengking Majapahit Tengah nek kentut paling sedina rong dina iki lakane kaya ganteng tawon apa kaya dicopot semut. Tapi kalajengking Arab, larane ya Allah. Kaya dicopot unta. Larang banget. Saking larang ibu, Abu Bakar As-Siddiq niku sampai nangis tapi ditahan. Karena nangis ya ditahan, Abu Bakar gemeteran. Abu Bakar gemeteran, keringetnya akeh, lambene pucet, persis kayak orang duit. Lalu Kanjeng Nabi tanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu ini kenapa? Kamu ini kenapa?" Abu Bakar, Kanjeng Nabi itu tanya sama Abu Bakar. Nah Abu Bakar jawabnya bukan kayak anak zaman sekarang. Kalau anak zaman sekarang kan kalau ada orang yang nanya, "Hei kamu lagi apa?" malah dijawab, "Kamu nyanyi, kamu bertanya-tanya." Nah kan. Dijawab itu sama Abu Bakar, "Wahai Kanjeng Nabi, sesungguhnya aku ini habis dicokot, disengat yang namanya kalajengking." Lalu apa yang dilakukan Nabi? Luka sengatan itu, Bu, sama Nabi diludahi. Ajaib, lukanya Abu Bakar, rasa sakitnya Abu Bakar seketika niku hilang. Subhan, Masya niku ludahi Kanjeng aja depadekna ludahi Kanjeng Nabi kalau ludahi dewek. Nek ludahi Kanjeng Nabi niku obat, nek ludahi dewek niku infeksi. Hati-hati nih Bu, apa maning kok anak wong
disembur. Gue isinya virus. Benten lidahnya menungso kalau ludahnya Kanjeng Nabi. Itu keringat dan air. Yang ketiga, nuwun sewu. Kotorane Kanjeng Nabi sampai kotorane Kanjeng Nabi niku wangi. Pernah ada sebuah kisah lagi. Kanjeng Nabi itu sedang berperang. Kanjeng Nabi itu nuwun sewu pengen BAB. Nah karena Kanjeng Nabi pengen BAB sama sahabatnya, oke Kanjeng Nabi monggo BAB mriki kalau tutupi ditutupi sama sahabat. Rampung BAB ajaib nopo? Boten nenten kotorane Kanjeng Nabi sing tersisa. Bahkan mandune be ora renana. Itu kotorane Kanjeng Nabi luar. Bu, Bapak, yuk bareng-bareng kita contoh Kanjeng Nabi. Nek mboten saged nyontoh napa nek fisike mboten saged nyontoh mukjizat lan karomai ya nyontoh akhlak. Oke. Kanjeng Nabi sidik amanah tabligh. Sidik niku Kanjeng Nabi jujur. Amanah Kanjeng Nabi dapat dipercaya. Yang pertama jujur. Ibu, Bu, Ibu Nek, yang pertama niku jujur. Gue ngomong jujur ya kudu ada intonasine. Nek jujur, berarti nek apik jujur. Tapi nek jujur, nah niku maido. Bu, harus senantiasa jujur. Ingat Kanjeng Nabi. Nabi punya sifat jujur, kita juga harus punya sifat jujur. Sore-sore mau pasar, dapat duit 10.000. Tuh mendoan anak memperapatan. Mendoannya regane 1.000-an. Lebok nang duitnya 10.000. Sing dilebok nang jero plastik 11. Lebih pinten. Kudu jujur setunggal. Jujur setunggal. Niku jujur napa mboten? Sing diwadai ka 10. Tapi sing dipangan tempat siji. Niku jujur napa mboten? Jujur. Anaknya sama pacarnya. Yang pertama jujur. Yang kedua Kanjeng Nabi niku amanah. Amanah niku dapat dipercaya. Kanjeng Nabi ketika mengatakan sesuatu jujur, ketika diamanahi sesuatu Kanjeng Nabi menyampaikan dengan amanah. Begitu juga kita, Bu. Ibu diamanahi anak. Anak niku amanah saking Gusti Allah. Amanah berupa anak. Karena itu amanah dari Allah, maka amanah itu harus senantiasa kita jaga, harus senantiasa kita rawat, harus senantiasa kita didik dengan akhlak yang baik, dengan akhlak ingkang sae. Jangan hanya memberikan pendidikan umum saja kepada anak-anak kita, tapi juga bareng-bareng ayo kita berikan pendidikan agama, kita berikan pendidikan moral, kita berikan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita, supaya menjadi anak-anak yang sopan, santun, budi pekerti, soleh. Gimana caranya, Bu? Ibu, sing dulu sih aja senang kok. Senang gonta ganti klambi, tapi anak yang ngaji TPK ganti seragam ngomong. Sekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah agama. Sekolahkan anak-anaknya supaya ngaji bareng para kiai, bareng para ustaz-ustazah. Nggih, Ibu. Karena zaman sekarang niku kula ngomong zaman sing wis edan. Napa? Zaman sing wis edan. Wingi aku ndelok TV,
TV ini tanggane nyawaran di TV. Aku dalam TV nang berita, anak bocah cilik kok mati bayi. Ya Allah. Bocah cilik dalam YouTube. Nang YouTube gue ada sebuah toko, ada sebuah situs yang di sana itu menjual organ tubuh manusia. Nah, kemudian anak ini tuh secara liar berpikir, oh, adol organ tubuh larang. Kok ya pikir-pikiran yang nanti mateni kancane, wis mateni kancane arep dodol organik tapi bingung. Arep ngadol mengening jote kaya ngapa. Akhirnya karena bingung sini dan arep dodol organik malah dibuang nang kali. Inna billah. Anak zaman sekarang. Makanya kita semua harus senantiasa warning kepada anak kita semua. Harus senantiasa kita teliti. Warning niku peringatan. Bahasa kedung ini bahasa kedung ini. Memperingati putra-putri kita supaya ayo bareng-bareng ngaji agama. Supaya ayo bareng-bareng ngaji akhlak, norma, sopan santun. Nggih. Sekolahin anak ibu di TPK itu luar biasa TPK ini. Pernah ada sebuah kisah nih. Ada anak kecil umur 4 tahun ngaji nang TPK ini muni. Pertama kali ngaji di kutang TPK. Bocah cilik umur 4 tahun. Karena ngajinya muni, terus tempat ngajinya mandan atuh, mangkat ngaji nganggo pik. Mangkat ngaji ngepik penggone kiai ini, gutul ngana. Salam, tok assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab sama Ustaz, waalaikumsalam. Bocah cilik parang ngapa mengene. Lalu kata anaknya, Pak Kiai, aku harus ngaji. Oh ya wis. Ini bareng-bareng aja ayo. Ayo bareng-bareng ngaji. Kabian ayo redu. Ayo bareng-bareng kita ngaji. Karena baru pertama kali masuk ngaji, pertama kali diajari sama kiai ini diwarai dongane makmu. Kan biasa nggih, nek biasa diwarai dongane makmu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca-baca ngarepna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Wis hafal apa durung? Sampun hafal napa dereng? Sampun. Diulangi sepindah malih ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Pun apa? Sampun. Karena wis hafal kabeh, wis pinter kabeh. Yuk siki waktune bali. Ayo seneng banget. Bocah cilik rampung ngaji balik tuh seneng banget. Ngajinya wengi-wengi. Bocah sing cilik umur 4 tahun. Karena malam-malam dia pulang naik sepeda. Di tengah perjalanan lewat kuburan panda, karo sing jenenge anak bocah tunggang pik umur 4 tahun balik ngaji tunggu kuburan panda baru anak putih-putih langsung ngerti banget bocah. Lalu karena dia takut, dia tuh ingat katanya Ustadz dia, oh mau diwadahi bunga ini bunga maaf kaya nih aku bunga maaf bener bu bocah yang bunga. Bismillahirrahmanirrahim dikaromin peda. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bergentil iki nek putih-putih silang. Gane wedi aman. Setane lunga
Ya Allah, kesantrine sapa seumur hidup aku dari setan aku urung tahu arep pangan becing. Niku barokahna, haus barokahna ngaji. Walaupun doanya salah, tapi jenenge barokah niku luar biasa. Bu, kita senantiasa teliti putra-putri kita. Apalagi kalau putra-putri kita itu sudah kenal yang namanya setan gepeng. Telepon itu setan gepeng. HP. Nek bocah kau wis kenal HP. Bocah cilik dicekeli HP. Yang dina-dina game-gamean terus nang jero kamar dadi bocil efek. Bocil efek. Efek itu Free Fire, game online itu loh Bu. Anak kalau dikasih HP kok kita tidak memonitoring, itu akan menjadi mudah, akan menjadi bahaya. Segala sesuatu yang itu kan berbahaya jika berlebihan. HP itu saya fungsinya baik untuk komunikasi. Tapi kalau berlebihan, dina esuk awan bengi sore ngantek ora turu dolanan game-gamean tok. WhatsAppan, IG-an, TikTokan. Niku sing TikTokan. Ibuke napa anake? Kabeh. Kalau itu berlebihan itu akan menjadi madarat. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Putra-putri pun panjenengan nek dikongkon salat tumindak napa mboten? Nek dikongkon salat gelem apa ora? Gelem. Purun. Alhamdulillah. Bocah maja tengah, mbak-mbak, mas-mase nek esuk-esuk salat subuh teng musala sajili. Musolane kebon apa mboten? Penuh? Alhamdulillah. Penuh kaki-kaki karo ini. Wis sing nom-nom pada mengendi? Pada turu. Jadi aku takon sing nom-nom ya, Bu ya. Mbak. Halo, Mbak. Iya ada Mbak. Mbak. Pagi-pagi kalau dibangunin sholat subuh sama ibu, sama bapak, bangun apa enggak? Bangun. Baru bangun apa? Tidur lagi. Wis tangi, deleng HP, nang WhatsApp, orang nang SMS, orang nang WA kami yayangnya ke rumah nih. Oh, nggih, mantap. Ya Allah, kalau kita anak-anak itu sudah kenal HP kok tidak dimonitoring, yang terjadi itu demikian. Angel dipon sembahyang, ini apa mboten? Padahal sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad tarakaddin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia telah meruntuhkan agama. Kan ada tuh dalam sebuah syair kan, sholat jagai agama, sholat limang waktu nang lakonono, urip mung sedelo mula aja padha neko. Lagu apa? Rungkat. Bu, Ibu, harus senantiasa kita suruh, harus senantiasa kita ajari, harus senantiasa kita teladani anak-anak kita supaya mengerjakan sholat. Ajar guru perintah tok, Pak. Ajar guru perintah tok, Bu. Bocah de perintah tok ora mempan, tapi kudu dicontoni. Sore-sore mlebu maghrib ana adzan maghrib
ngongkon anake kon salat, bocah pada sabar. Pada sabar. Bocah pada salat, Nana mau salat. Ibunya lagi nonton Ikatan Cinta. Kayak gue anjing mati, ibunya nangis lumben-lumben. Bu, kertas Ikatan Cinta. Aldebaran. Ibu, harus senantiasa kita contohkan putra-putri kita untuk senantiasa mengerjakan salat. Ya Mbak, jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, bila masih kau tinggalkan sholat. Innalillah, innalillah, bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa taraji, fataya jirakal alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta, penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, kelak bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you, aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Monggo Mbak. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa taraji, wa fataya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa taraji, wa fataya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Mbak, kalau pilih calon suami itu yang rajin sholat berjamaah. Iya, karena sholat berjamaah subuh, dinginnya subuh aja dia taklukkan, apalagi menaklukkan dinginnya hati kamu. Kita ini bocah lanang sing urung bocor ya, bocah lanang bapak-bapak. Kita ini bocah lanang sing urung bocor, sing ganteng, sing rajin sholat jamaah. Cap dijadiin calon suami. Bu, ibu juga demikian. Cari calon menantu itu yang bagus agama, sing rajin sholat, sing gelem ngaji nih ada kursi akeh duit. Simpen nih buat simpen nih Bu. Wongnya enak orang ini. Anak akeh. Wongnya ya anak ngaji ya pangkat kudu ya itu. Bu, Ibu, ayo marilah kita contoh Kanjeng Nabi. Marilah kita contohkan yang baik kepada putra-putri kita. Kembali ke laptop. Tadi sedang berbicara mengenai Isra Mi'raj, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Lalu Nabi naik lagi ke langit keempat, ketemu Nabi Idris. Naik lagi ke langit kelima, ketemu Nabi Harun. Naik lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Naik lagi ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim
alaihi wasallam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad bersiap-siap hendak sowan datang Gusti Allah, naik ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha sendiri, tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Singkat cerita, Nabi Muhammad diberikan sebuah perintah. Nabi Muhammad diberikan sebuah oleh-oleh, yaitu berupa menunaikan sholat 50 waktu. Sholat sedina sewengi 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi ke langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ditanya, "Hei Muhammad, ini Bapak Ibrahim." Nabi Ibrahim itu tanya kepada Nabi Muhammad, "Kamu dari Sidratul Muntaha dapat oleh-oleh apa?" Nabi Muhammad jawab kepada Nabi Ibrahim, "Saya dapat perintah untuk menunaikan sholat 50 waktu." Lalu Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, nek sholat sedina sewengi 50 waktu, umatmu ora bakalan sanggup. 50 waktu ora bakalan sanggup, janganan 50 waktu. Kadang dia 5 waktu bener sing bulung ya ora. Apa maneh wayahe tandur, wayahe panen, serate dimundur-mundur. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Lalu Nabi Ibrahim bilang ke Nabi Muhammad, selamat datang Allah maneh. Naik lagi ke Sidratul Muntaha, sholat lagi kepada Allah, minta keringanan. Nabi Muhammad manut, naik lagi ke Sidratul Muntaha, ngomong sama Allah, "Ya Allah, nek sholate niku 50 waktu, niku kayane umatku ora bakalan sanggup. Ayo dikorti niku pun Gusti Allah dadi 10. Wis 10 kok nggih." Nabi Muhammad ngaten. Akhirnya Nabi Muhammad turun lagi ke langit ketujuh. Di langit ketujuh ketemu lagi sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang lagi, "Nek 10 waktu ya ora sanggup umatmu Muhammad. Jajal mana jalur kompensasi nih." Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sampai akhirnya singkat cerita dapat perintah sholat 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Nah itu perintah sholat itu yang kita laksanakan, kita amalkan sampai detik ini. Bu, Ibu, tengah wonten boten tiyang sehari semalam niku sholatnya bolong-bolong? Ya Allah, boten? Awangan. Ya Allah, padahal sing jenengane sholat niku nun sewu. Sing jenengane sholat itu adalah amal pertama yang akan ditanyai di alam kubur. Makanya kudu hati-hati, Bu. Kudu hati-hati. Jangan sampai kesibukan dunia melenakan kita dalam kenikmatan akhirat. Ya pamane nek lagi tandur. Kan wonten niku selawate. Kepripun selawate? Repote dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maneh dagangane laris, durung salat ngakune wis. Repote dadi pejabat, salate terkadang telat. Apa maneh wayahe rapat, salate diloncat-loncat. Repote dadi wong tani, salate terkadang lali. Apa maneh wayahe tandur, salate diundur.
Ibu? Nabi Muhammad sudah mendapatkan perintah sholat. Perintah itu sudah disampaikan kepada kita semua umatnya. Mudah-mudahan dengan barokah kita mengerjakan sholat, menunaikan kewajiban, kelak di akhirat kita akan bersama-sama dikumpulkan bareng-bareng bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sarang-sarang reuni yang jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, Ibu, bulan Sya'ban niku sing nomor 1 adalah bulan sholat. Nomor kaping kalih bulan Sya'ban niku bulan tobat. Bulan Sya'ban bulan sholat, tur bulan. Bu, setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Kenapa enggak? Anak orang sing ora salah. Semuanya pasti pernah memiliki kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang punya kesalahan dialah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, rumong soal dhewe akeh dosane, maka sing akeh bareng-bareng istighfar. Karena kita hidup di dunia, kita tidak tahu akhir kita akan seperti apa. Apakah kita akan husnul khotimah? Apa kita akan su'ul khotimah? Orang sing ngerti. Makanya saya selalu mengatakan bahwa hidup ini seperti alif lam mim. Seperti apa, Bu? Al-Baqarah ayat 1. Niku kan Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng alif. Bismillah, Bu. Alif lam mim. Alif lam mim itu menggambarkan kehidupan manusia. Alif lam mim terdiri dari 3 huruf. Sing nomor 1 huruf alif, sing kaping kalih huruf lam, sing nomor 3 huruf mim. Ketiga huruf ini menggambarkan uripe manungsa. Nomor 1 huruf alif. Ada orang yang hidupnya seperti huruf alif. Huruf alif itu kan lurus nggih. Awalnya lurus, di akhirnya lurus. Ada manusia yang seperti huruf alif. Manusia yang awalnya baik, akhirnya baik. Awalnya baik, lahir di keluarga baik-baik, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin ngajine, sregep sedekah, karo tangga gelem takon, karo batir sayang. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang seperti huruf siapa orang seperti huruf alif? Mudah-mudahan panjenengan sedaya. Amin. Lalu yang nomor 2, ada orang-orang hidupnya seperti huruf lam. Huruf lam awalnya lurus, tapi akhirnya bengkok. Anak menungso awalnya apik, tapi akhirnya elek. Awalnya bagus, lahir dari keluarga baik-baik, sregep sholatnya, sregep ngajine, rajin sedekah, kepada anak-anak yatim sayang, tidak pernah mengucapkan hal yang buruk, tapi dalam perjalanan hidupnya kegoda-goda setan. Akhirnya belok, senang melakukan maksiat, meninggal dalam keadaan sing su'ul khotimah, keadaan yang buruk. Di mana orang yang seperti itu? Apakah ada orang yang seperti itu? Siapa contohnya? Nah, dalam kitab Safinatul Najah itu pernah dikisahkan ada seorang kiai masyhur, ilmunya akeh, santrine kathah, pondoknya gede, namanya Garung. Seperti itu kita arti Garung namanya gede. Kiai masyhur, kiai gede. Suatu
Nah suatu ketika setan gue iri Pak karo kiai ini. Setan iri karena setan iri karo kiai ini. Kok kiai sebenarnya bari seso setan tuh. Setan Pak. Kiai baru seso. Setan iri karo kiai baru seso. Kenapa kiai baru seso orang tahu melakukan dosa. Lalu akhirnya setan itu izin kepada Allah, ya Allah, aku izin arep muda kayak kiai baru seso. Lalu ketika itu setan itu mengadakan perundingan, mengadakan rapat dalam MPS, Majelis Permusyawaratan Setan. Setan rapat nang MPS. Setan rapat kepriwe carane ngudhe kiai berseso. Akhirnya setan pertama ngomong ke pemimpin setannya, aku boleh sih ngomong kiai berseso. Setan pertama datang kepada kiai berseso. Tok 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 tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab sama kiai berseso, waalaikumsalam. Setan yang pertama ini adalah wujud seorang pemuda. Seorang pemuda ini membawa uang sekoper. Datang kepada kiai berseso. Kiai, sehat kiai? Alhamdulillah sehat. Kepripun bagi kepripun. Nah, pemuda ini jelmaan setan ini bilang kepada kiai berseso, kiai, niki lho, aku tes oleh duit akeh. Jadi cuma aku duitnya sekoper. Setan nih. Tapi sebenarnya jangan ngomong siapa-siapa ya kiai. Duit akeh. Tapi aku saking korupsi. Dia sepening kan pembangunan yang kiai itu goda, kiai setan itu goda kiai berseso supaya ingin memiliki uang tersebut. Setan itu bilang kepada kiai berseso, panjenengan arep ora duit. Karena kiai berseso tahu kalau uang itu hasil korupsi, kiai berseso itu jenenge kiai kan di agama, duit-duit sekoperan haram, utuhake ya ora gelem tampak. Iki apa mboten? Setan nomor 1 Gatot alias gagal total. Setan nomor 1 Bali MPS nangis gerem-gerem karena gagal nggodha kiai berseso. Sampai di MPS setan nomor 1 itu bilang saya gagal. Akhirnya setan nomor 2 tekan nggodha kiai berseso. Setan nomor 2 tekan nggodha kiai berseso dengan wujud wanita yang cantik, tinggi semampai putih, alisnya kayak curit Madura, lambene abang kayak wapluhan, ayu bisa wangi banget, rambutnya dawa persis kayak Nyi Roro Kidul. Perempuan cantik ini datang menggoda kiai berseso. Diketuklah pintu rumah kiai berseso, ketok-ketok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawablah sama kiai berseso, waalaikumsalam. Lalu setan tersebut yang berwujud perempuan cantik itu datang menggoda kiai berseso. Digoda bu kiai berseso nih. Nah karena kiai berseso yang kiai ngerti agama, ngerti zina niku haram, kiai berseso tidak tergoda oleh setan nomor 2. Setan nomor 2 balik ke MPS Gatot alias gagal. Setan nomor 2 ngadu kepada ketua setan. Akhirnya ketua setan masih maju. Ketua setannya maju ngadep kiai berseso dengan wujud seorang pemuda yang membawa secangkir minuman keras. Napa niku minuman keras? Sanes es batu. Minuman keras niku khamr. Napa wine, whisky, nah tapi piring. Datang pemuda kiai berseso bawa minuman keras. Diketuklah pintu rumah kiai berseso. Tok tok tok, assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Nawari kiai berseso, kiai berseso, aku duwe minuman. Rasane enak
banget. Nek bekinom kuwi langsung daging itu hilang. Orang bakal kehausan. Nah, karena Kiai Barseso itu menghormati tamu, ingin menghormati tamu, karena digoda terus, akhirnya Kiai Barseso itu luluh. Kiai Barseso minum itu khumernya. Kiai Barseso minum khumer itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang kalau minum koper dong, bismillah. Kesel ya Allah. Bisa lagi bis? Jalan? Badi atas jam itu. Badi ada jam itu. Subuh jam 10. Maksudnya kita mau jam itu. Setengah 11. Ya alhamdulillah tadi dilemani ya. Semenit paling ya. Setengah jam. Setan nomor 3 berwujud laki-laki yang bawa khamar itu menang. Kiai Barseso minum khamar tersebut. Setelah Kiai Barseso minum minuman keras itu, minum khamar tersebut, akhirnya Kiai Barseso niku pikirane ngefly. Pikirane ngefly. Wong nek minum minuman keras niku biasane otakane wis ora karu-karuan nggih napa mboten? Wonten apa mboten sing pernah minum minuman? Mboten? Alhamdulillah. Orang kalau sudah minum minuman keras itu otaknya tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, itulah kesempatan setan yang lain datang menghampiri Kiai Barseso. Setan nomor 3 menang, akhirnya setan nomor 2 datang Kiai Barseso dengan wujud perempuan cantik. Akhirnya karena Kiai Barseso itu sudah kehilangan akal, sudah ngefly, pikirannya sudah karu-karuan karena minum-minuman keras itu. Akhirnya Kiai Barseso digoda perempuan cantik, luluh, perempuannya dizinai sampai hamil. Kemudian setan goda Kiai Barseso, Kiai Barseso, awet hamil wadon. Nek nganti jamaahmu, nek nganti santrimu ngerti, mesti bakal ditinggalakan. Akhirnya setan gue memberikan masukan kepada Kiai Barseso, saiki apa ini baik. Kiai Barseso karena dia pikirannya sudah ngefly, menuruti itu perintah setan. Udah dihamili, dibunuh orang. Nauzubillah ini Kiai terkenal ilmunya banyak, tapi digoda setan mempan. Akhirnya Kiai Barseso ketika itu usut punya usut, lambat laun, lambat hari, yang namanya kejahatan itu pasti akan tercium juga. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sebaik-baiknya kita menyembunyikan keburukan pasti akan tercium baunya. Suatu ketika ada yang tahu kalau Kiai Barseso ini pernah menghamili perempuan, bahkan sampai membunuh perempuan tersebut. Akhirnya Kiai Barseso dihukum rajam, digantung di tiang salib di alun-alun kota. Ketika itu setan gak berhenti goda Kiai Barseso. Setan datang lagi goda Kiai Barseso, ngomong ke Kiai Barseso, Kiai Barseso, aku bisa membebaskan panjenengan dari hukuman. Saya bisa membebaskan panjenengan dari rajam, dari salib. Lalu karena Kiai Barseso itu sudah mengikuti perintah setan, akhirnya Kiai Barseso manut karo omongane setan. Setan ngomong Kiai Barseso, aku bisa membebaskan panjenengan, tapi syaratnya siji, panjenengan kudu sujud. Kiai Barseso ngomong mana? Kepriwe caranya aku sujud? Wong aku lagi disalib yang gantungan. Akhirnya setan ngomong
kayak bersesok cukup dengan mengedipkan mata tandanya panjenengan sujud karo aku. Akhirnya kayak bersesok manutku. Kayak bersesok mengedipkan matanya tandanya sujud karo setan. Akhirnya setelah kayak bersesok mengedipkan matanya setan niku ingkar. Kok sih jenis setan harus dipercaya? Makanya niku harus dipercaya berarti nggak ya? Nah itu ya sih ngomong kurang. Duh, setan dulu meninggalnya Kiai Bersesok. Akhirnya Kiai Bersesok meninggal dalam keadaan sing suul khotimah, dalam keadaan yang buruk. Nauzubillahimin zalik. Niku makom Kiai, makom Kiai. Nah kita makanya yuk bareng-bareng senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan barokahipun ibu-ibu ngaos, barokahipun ibu-ibu maos melawat, mudah-mudahan Allah senantiasa mau menolong kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu yang nomor 3, ada orang hidup seperti huruf mim. Huruf mim awalnya bunder, akhirnya lurus. Ada orang yang awalnya buruk, lahir dari keluarga yang kurang baik, bocah cilik terus sudah jadi nyolong, nganggo tato, minuman keras. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia menemukan hidayah, menemukan Islam, menemukan cahaya nipun Islam, taubat marang Gusti Allah, meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini menjadi umat Kanjeng Nabi yang hidupnya seperti huruf alif, atau paling tidak kita hidup seperti huruf mim. Jangan sampai kita hidup seperti huruf wam, karena itu akan membawa ke dalam neraka kehancuran. Sesungguhnya semua sholat kita, ibadah kita, hidup kita serahkan hanya kepada Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, para rabu saudara rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan Rajab kita dapatkan berkahnya. Sampai nanti masuk ke dalam bulan Sya'ban kita dapatkan berkahnya, masuk ke dalam Rajab, masuk juga ke dalam bulan Ramadan kita panen apa? Panen kebaikan yang sudah kita tanam di bulan Rajab, kita siram di bulan Sya'ban, kita panen di bulan Ramadan. Saran-saran masalah. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Bu, Ibu, begini ini sampai maus doa ini sih.
Pak Yai. Nggih. Wah, ngapunten Pak Yai. Kula niku dereng napa nggih? Belum boleh mendoakan. Karena yang pertama kula niku tasih santri. Kaping kalih kula niku durung rapi. Dari doa niku dereng afdol napa nggih? Monggo semoga dumateng Bapak Yai. Dumateng Bapak Yai monggo semoga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mari kita tengadahkan tangan kita semua, kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa. Karena inti dari naos itu adalah doa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo donga bareng nggih. Dongane sing kepenak